Berapa banyak takaran suplemen bagi merpati? Pemain merpati banyak yang menggebu-gebu dengan segala cara upaya untuk mempersiapkan playernya agar cepat siap dalam menghadapi lomba. Cara yang dilakukan bermacam-macam, mulai melakukan fisik merpati saat ngeram, ngerol, atau bahkan sampai pemberian suplemen yang berlebihan di luar kemampuan merpati tersebut. Tujuannya hanya satu, merpatinya harus cepat juara karena lomba sudah semakin di depan mata, sedang merpati belum dalam kondisi siap. Sehingga cara yang banyak dilakukan pemberian jamu-jamuan dan suplemen yang melebihi takaran dari kebutuhan tubuh merpati. Memang ada yang berhasil, pemberian suplemen yang tidak sesuai takaran akan berhasil sehingga merpati dapat berprestasi sesaat itu saja, langsung melesat ke posisi puncak. Namun begitu selesai mabung harus terjun bebas, tidak bisa digunakan lagi karena pengaruh dosis yang berlebihan dan tidak ada recovery. Yang perlu disadari bahwa organ dalam merpati khususnya jantung atau liver itu besarnya hanya seujung jari kelingking jari kita, bila diberi dosis melebihi 5-10 mg. Dari kacamata pribadi menilai tidak sanggup bila pun dipaksakan kelihatan kuat, namun sebenarnya sudah di luar kemampuan merpati dalam menampung dosis yang berlebihan. Logika garis bawah berpikir kita dituntut dalam merawat merpati inilah yang menjadi solusi terbaik bagaimana kita menjaga agar merpati dapat diperpanjang usia pakai. Namun keputusan tersebut berada di tangan pemilik merpati itu sendiri, ego ini tidak bisa dikekang. Pemberian obat-obatan yang melebihi takaran itu tergantung dari kondisi merpati itu sendiri. Bisa saja merpati tersebut kuat karena ditunjang oleh suplemen-suplemen lainnya, namun ada juga yang tanpa sepengetahuan kita kondisi merpati tersebut begitu diberikan setelah dilatih, selesainya langsung mati atau sakit padahal sebelumnya kelihatan sehat. Pemberian obat-obatan suplemen awalnya banyak dilakukan di bidang olahraga, bukan di dunia merpati. Di dunia merpati hanya proses menyamakan pemberian suplemen pada atlet manusia yang disamakan dengan merpati, dan hasilnya memang berbeda jauh antara jamu tradisional dan suplemen sintetis. Pada dunia olahraga, pemberian suplemen doping akan ada masa recovery atau pemulihan organ tubuh khususnya liver yang telah bekerja terlalu keras akibat pemberian suplemen doping. Bagaimana dengan merpati Anda? Banyak contoh dampak pemberian suplemen doping yang berlebih di dunia atlet, seperti atlet yang mendadak mati di lapangan saat bertanding atau setelah bertanding, atau masih banyak contoh lagi. Berpikir cerdas dalam memberi suplemen dan jamu sesuai takaran merpati kesayangan Anda. Tips memperkuat tulang pihak merpati. Jika burung yang kita pelihara ingin menjadi juara dalam perlombaan, tentunya dalam perawatan tidak akan mudah dan butuh waktu untuk melatihnya. Pada saat umur burung masih di bawah 1 bulanan, burung merpati pihikan sebaiknya selalu dijemur pada sinar matahari pagi. Hal ini yang terbaik dilakukan pada jam 6 atau 7 pagi selama kurang lebih dari 30 menit. Setelah burung dijemur, kemudian burung merpati diteduhkan di tempat yang tidak secara langsung menerima terik sinar matahari. Semakin panasnya cuaca belakangan ini mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk memanaskan burung harus dikurangi, sebab sebagai perawat pembalap handal kita juga harus memperhatikan kesehatannya selain harus memperkuat struktur tubuh dan tulangnya. Sinar matahari pada pagi hari memang sangat bagus buat kekuatan tulang, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin untuk burung kesayangan kita. Karena, jika tulang sudah kuat dan tertata rapi ketika besar dan sudah siap untuk terjun dalam trek balap, burung tidak mudah lelah dan tetap sehat. Apabila kita perhatikan cara seperti ini memang tidak terlalu menjanjikan. Tetapi apapun yang terbaik untuk burung merpati kesayangan kita tentunya akan kita lakukan walaupun itu belum teruji dengan baik. Sebenarnya cara seperti ini sangat membantu pertumbuhan pihak yang merupakan calon penerus seniornya. Dengan kita mempraktekkan cara ini, jika dibandingkan dengan merpati yang jarang sekali terkena sinar matahari, pasti akan terlihat perbedaannya walaupun tidak terlalu banyak. Penjemuran yang akan dilakukan adalah selama 30 menit setiap hari, tergantung kondisi terik sinar matahari, tujuannya agar tulang lebih kokoh. Kualitas tubuh yang bagus tinggal memberikan latihan dan jamu serta multivitamin agar tercipta burung merpati yang handal. Dari sebagian merpati yang berprestasi, kebanyakan dari mereka merupakan merpati yang sejak dini, pihikan, dalam penjemuran dilakukan secara maksimal dan ini juga termasuk resep rahasia para juara.
Semoga video ulasan ini bias membantu mengoptimalkan cara memperkuat tulang pihik merpati. Jika dirasa kanal ini memberi manfaat, bantu kami dengan cara berlangganan agar kami semangat dalam membuat video ulasan yang lain seputar merpati.